Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas KMB yang tentang imunologi yang mencakup dua penyakit, yaitu asma dan HIV. Sebelum kita lanjut, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kami. Saya Rama Ranggamuti. Perkenalkan, nama saya Sal Kuryawati. Saya Sarenisi. Saya Rivalin Afabida. Mari kita simak pembahasan berikut. Di sini pertama ada pengertian imunologi, yaitu imunologi adalah ilmu mandiri yang salah satunya mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun dari dalam tubuh hewan atau manusia. Oke, baik, dari imunologi itu ada beberapa penyakit ya. Salah satunya kita mengambil dua penyakit, di antaranya adalah penyakit asma dan penyakit HIV. Selanjutnya kita akan melanjutkan dari pembahasan materi, yaitu materi tentang penyakit HIV dan asma itu sendiri. Jadi HIV itu adalah merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia yang menjadi wabah internasional sejak pertama kehadirannya. Kutipan ini menurut Ariza Dewi DKK tahun 2011. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, penyakit HIV ini menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Kutipan ini pun dikutip oleh Kemenkes tahun 2015. Kita sudah masuki ke etiologi. Jadi di etiologi itu di sini kita kutip menurut Narsalam dan Kurniawati tahun 2011, virus HIV menular melalui 6 cara penularan. Yaitu yang pertama ada hubungan seksual dengan penderita HIV atau AIDS, ibu pada bayinya, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, mengenakan jarum suntik secara bergantian, hubungan seks bebas, dan hubungan sesama jenis. Jadi sekarang kita memasuki poin patofisiologi. Nah, di patofisiologi ini menjelaskan bahwa penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Masa inkubasi AIDS diperkirakan antara 10 minggu sampai 10 tahun. Diperkirakan sekitar 50% orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS dalam 5 tahun pertama. Dan mencapai 70% dalam 10 tahun akan mendapatkan AIDS berbeda dengan virus lain yang menyerang sel target dalam waktu singkat. Virus HIV menyerang sel target dalam jangka waktu lama supaya terjadi infeksi. Virus harus masuk ke dalam sel, dalam hal ini sel darah putih yang disebut limfosit. Materi genetik virus dimasukkan ke dalam DNA sel yang terinfeksi. Di dalam sel, virus berkembang biak dan pada akhirnya menghancurkan sel serta melepaskan partikel virus yang baru. Komplikasi, nah kita langsung bahas. Yang pertama itu adalah neurologik. Nah, komplikasi pada pasien yang HIV itu akan terjadi gangguan pada sistem saraf pasien HIV, ya, seperti mungkin mengganggu sistem perkembangan sarafnya atau memperburuk sistem saraf tersebut pada pasien. Nah, yang kedua ini ada gastrointestinal. Nah, maksudnya penderita HIV akan mengalami gangguan sistem pencernaan. Nah, pada pasien penderita HIV AIDS ini juga mengalami masalah pada sistem pernapasannya atau disebut respirasi pada poin ketiga ini. Dan yang selanjutnya adalah sensorik. Nah, di yang keempat ini, sensorik ini mengacu pada sistem pertumbuhan anak. Seperti misalkan penderita HIV ini masih berumur, masih bayi atau masih kecil. Jadi pas saat perkembangannya itu sistem sensorik atau motoriknya melambat karena dia sudah terkena oleh HIV dan HIV tersebut menghambat pertumbuhan si anak tersebut. Nah, yang kelima ini ada dermatologik. Nah, dermatologik ini lebih mengacu di mana penderita pasien HIV akan mengalami ruam pada kulit-kulitnya atau gangguan penyakit kulit karena si virus HIV ini dapat merusak bagian kulit-kulit penderita pasien HIV. Manifestasi klinis yaitu individu yang terkena HIV jarang sekali merasakan dan menunjukkan timbulnya suatu tanda dan gejala infeksi. Jika ada gejala yang ditimbul, biasanya seperti flu biasa, bercak kemerahan pada kulit, sakit kepala, ruam-ruam, dan sakit tenggorokan. Pemeriksaan penunjang pada penyakit HIV ada tes laboratorium, yang kedua kadar IgE, yang ketiga reaksi rantai polimerase, yang keempat tes PHA. Lanjut kita di penata laksanaan, yaitu menurut Brunner dan Sudap tahun 2013, upaya penanganan medis meliputi beberapa cara pendekatan yang mencakup penanganan infeksi yang berhubungan dengan HIV serta malignasi, penghentian replikasi virus HIV lewat preparat antivirus, dan penguatan serta pemulihan sistem imun melalui penggunaan preparat
modulator. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang penyakit asma, yaitu di sini pertama ada pengertiannya. Menurut Aulia 2017, asma bronkial merupakan suatu kelainan peradangan saluran pernapasan yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan yang berakibat adanya penyempitan jalan napas sehingga menghasilkan lendir yang berlebih. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang asma menurut Scholastica 2018. Asma merupakan penyakit yang dapat menyerang semua golongan penyakit asma. Memang muncul sejak kanak-kanak yang disebabkan oleh faktor keturunan dan biasa muncul sebelum usia 40. Selanjutnya di sini ada etiologi asma. Asma yang terjadi dalam keluarga menunjukkan bahwa asma merupakan faktor keturunan. Faktor resiko yang terjadinya asma berasal dari paparan lingkungan terhadap zat dan partikel yang dihirup dan dapat menyebabkan asma. Selanjutnya yaitu ada faktor lain yang menjadi pencetus kenapa terjadinya asma, yaitu paling sering yaitu menimbulkan asma bronkial, misalnya perubahan iklim, kayak misalkan kita lagi cuaca panas, dingin, itu kan ada udara ya, itu bisa faktor pencetusnya. Selanjutnya ada emosi dan kegiatan fisik, antara lain aktivitas yang berat, terus juga karena kecapean, karena kan kita kecapean terus kadang suka ngos-ngosan karena habis beraktivitas tinggi, itu juga bisa salah satu pencetus dan penyebab asma. Bisa juga karena ketawa dan berbahak-bahak, mungkin karena kita capek, jadi bisa menyebabkan asma atau bisa seperti itu. Di sini ada klasifikasi asma. Klasifikasi asma dibagi menjadi dua, yaitu asma bronkial entristik atau alergi. Yang kedua yaitu ada asma bronkial entristik atau idiopati. Yang pertama itu ada asma bronkial entristik atau alergi, itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Salah satunya adalah makanan. Mungkin kita bisa mempunyai alergi makanan seperti kayak misalkan makanan kacang-kacangan atau yang lain-lain. Itu juga salah satu klasifikasi asma bronkial. Selanjutnya yaitu ada asma bronkial entristik atau idiopatik. Yaitu bisa terjadi karena adanya udara dingin, infeksi saluran napas, dan emosi. Selanjutnya sini ada manifestasi klinis dari asma atau biasa disebut dengan tanda gejala asma. Asma biasanya menyerang pada malam hari atau bisa juga di pagi hari. Yang pertama itu ada batuk dengan atau tidaknya ada lendir. Yang kedua ada dyspnea atau napas terasa berat. Yang ketiga ada wheezing, yaitu nafas yang mempunyai ciri khas seperti kayak bunyi itu kayak wih kayak gitu, itu bisa. Selanjutnya ada susah tidur karena sering batuk atau terbangun karena dadanya sesak ya. Karena kan kalau misalkan kita tidur terus kita batuk-batuk dan dadanya sesak, itu juga pasti mengganggu kualitas tidur kita dan itu bisa mengganggu tidur kita. Ada patofisiologi menurut Aimin dan Hadi 2015, asma merupakan obstruksi jalan napas difusi reversible. Obstruksi disebabkan oleh salah satu atau lebih dari kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronki yang menyempitkan jalan napas atau pembengkakan membran yang melapisi bronki atau penghisap bronki dengan mulut yang kental. Selain itu, otot-otot bronki dan kelenjar mukosa membesar, sputum yang kental atau dahak yang kental. Beberapa individu dengan asma mengalami respon imun yang buruk terhadap lingkungan mereka, antibodi yang dihasilkan atau IgG, kemudian menyerang sel-sel emas dalam paru. Pemanjaan diulang terhadap antigen mengakibatkan ikatan antigen dengan antibodi, menyebabkan pelepasan produk sel emas atau disebut dengan mediator seperti histamin, bronchidin, dan prostaglandin serta anafiksasi dari substansi yang bereaksi lambat. Di sini ada komplikasi. Yang pertama ada gagal nafas atau ketidakmampuan saluran pernafasan untuk mempertahankan oksigen darah. Yang kedua ada pneumonia, radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada hiposemia atau kondisi saat kadar oksigen di dalam darah rendah. Yang keempat ada emfisema atau penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara alveolus pada paru. Yang kelima ada status asthmaticus atau serangan asma berat yang tidak merespon pengobatan. Di sini ada pemeriksaan diagnostik pada asma. Yang pertama itu ada pemeriksaan sputum atau pemeriksaan sampel dahak.
Yang kedua itu ada foto dada atau yang kita kenal dengan ronsen dada. Yang ketiga itu ada spirometer atau yang bisa disebut itu untuk mengukur kinerja paru-paru berdasarkan total udara yang dihembuskan. Yang keempat ada pemeriksaan eosinofil. Ini pemeriksaan untuk mengetahui jumlah sel-sel darah putih yang mengalir di dalam paru-paru. Dan yang terakhir ada penata laksanaan pada penyakit asma menurut Aini dan Hardy 2015 tujuan utama penata laksanaan asma adalah meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup agar penderita asma dapat hidup dengan normal tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Program penata laksanaan asma meliputi beberapa komponen, yaitu yang pertama ada edukasi. Kita mengedukasi tentang gimana cara mengatasi asma. Terus yang kedua ada menilai dan memonitor gejala asma secara berkala. Jadi asma ini tidak dapat sembuh dengan total, dia harus dimonitor setiap kali asma itu kambuh. Yang ketiga ada merencanakan dan pemberian obat jangka panjang. Dikarenakan asma tidak dapat disembuhkan secara total, maka jika asma itu kambuh harus dilakukan pemberian obat. Terus yang keempat ada kontrol secara teratur, dan kelima ada pola hidup sehat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, Mohon dikembalikan.